Ya pemirsa, sebagai berita terakhir kita juga akan melihat penerus dari keluarganya Bung Karno. Nah ada yang memang seperti kita ketahui Bu Megawati ini meneruskan di bidang politik, begitu juga dengan Puan Maharani. Nah kalau bicara mengenai seni ini juga ada Mas Guru Soekarno Putra yang memang darah seninya ini sangat luar biasa. Ya, Gitu. tapi kalau misalnya kita mau ngomong karisma, ini juga tidak kalah juga nih cucunya. Yaitu ada Frederick Kian Soekarno, yaitu putra dari Dewi Soekarno. Yang sekarang ini memang kuliahnya di luar negeri, tapi karismatik, gantengnya itu tuh emang membuat orang tuh jadi kayaknya meleleh gitu kalau ngeliatnya. Jadi ketampanannya, wibawanya, gitu. karismatiknya juga menempel seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Presiden Republik yang pertama ini memang nggak ada habisnya ya. Yang pastinya harus kita ingat adalah jas merah. Jangan sampai kita melupakan sejarah bagaimana perjuangan beliau dengan pahlawan-pahlawan lainnya untuk memerdekakan bangsa ini. Yang pastinya kita harus menjaga bangsa ini agar tetap merdeka dan tidak dijajah setitik apapun. Betul, dan kita ini harus tetap bersatu, apalagi kali ini kita juga harus melawan virus dari corona gitu ya. Yang pasti untuk kemerdekaan Republik Indonesia kita harus terus berjuang dan juga terus memperingatinya di dalam hati kita. Oke, berarti waktu kita juga berdua harus pamit dan jangan lupa untuk pemirsa terus menyaksikan Insert. Besok akan hadir untuk Anda di Insert pagi jam 6:30 dan juga Insert lagi jam 11.30. Tentunya hanya di Trans TV, Milik kita bersama. Dan setiap kali 17 Agustus datang, seluruh bangsa bergelora dalam perayaan penuh sukacita. Entah apakah maknanya sama bagi setiap orang? Hari kemerdekaan selalu menjadi arena pesta yang menyenangkan, sekaligus penuh patriotisme. Jenuh melihat kemiskinan belum teratasi, jengah menghadapi persoalan sosial yang berkelindan. Gelisah serius dalam setahun seolah tandas dalam sehari bernama Dirgahayu. Cerita nostalgia, kisah romantis jarang terdengar dalam obrolan. Tapi hari kemerdekaan dirayakan dengan romantismenya yang tak tertandingi. Ironisnya, kemerdekaan kali ini dirayakan dalam getir menghadapi pandemi COVID-19. Pesta Dirgahayu tentunya tak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, semangat kemerdekaan seharusnya tetap membara. Bagaimanapun, inilah momentum untuk bangkit menata Indonesia di tengah wabah COVID-19. Bersatu hati, bergenggam tangan adalah keharusan. Pada momen ini pula, marilah kita belajar pada Soekarno yang dari suara lantangnya, Indonesia lahir sebagai negara. Belajar tentang bagaimana mencintai Indonesia, belajar tentang berkorban untuk Indonesia. Karismanya setelah merdeka itu makin besar karena dia disimbolkan sebagai seorang pemenang pejuang pemenang. Disimbolkan itu. Megawati tampil itu salah satu diantaranya karena dia disimbolkan sebagai anaknya Soekarno. Dan itu karisma Soekarno digunakan atau bisa ditransfer dan sehingga membuka ruang bagi Megawati untuk tampil menjadi salah satu unsur utama. Tentu Megawati juga punya sikap pribadi tertentu yang menarik sehingga dia terpilih. Dia punya karismanya sendiri. Sebagai kepala negara serta ayah, Soekarno membimbing putra-putrinya untuk menjadi panutan, berwibawa serta melebur menjadi Indonesia. Kita menyaksikan Terah Soekarno tetap mengikuti jejaknya melayani serta mengabdi untuk Indonesia. Megawati sempat dinobatkan sebagai presiden. Kini sang cucu Soekarno, Puan Maharani, mengikuti jejak sang kakek. Dan sejak kecil, Megawati dan Guntur memang kerap dibawa Soekarno saat berkunjung ke berbagai daerah dan negara. Ya, yang sejaman dengan saya selalu dibawa memang Guntur dengan Mega. Saya ingat kalau tidak salah Megawati dibawa ke Ujung Pandang, dibawa ke Parepare, Guntur juga. Guntur selalu dulu ikut ke Amerika dan sebagainya. Tetapi kelihatannya yang berhasil tampil sebagai pemimpin yang menyamai, tanda kutip menyamai sebagai presiden ya, bukan Narima. Maka yang tampil ya Megawati, itu harus diakui. Tapi Megawati tampil juga sedikit tetap besar
pada dirinya sendiri punya nilai kepemimpinan, tetapi juga harisma ayahnya, Harisma Soekarno, menjadi bagian dari dirinya juga. Sementara Guru Soekarno Putra yang mengikuti jejak sang ayah sebagai seniman selalu mematri dalam dirinya bahwa sang ayah adalah milik banyak orang. Lebih dari itu, Guru berikrar bahwa istana bukanlah rumah pribadi. Saya dari kecil udah merasa bahwa ayah saya tuh bukan milik saya sendiri gitu, tapi milik banyak orang. Itu satu. Kedua, ketika tinggal di istana juga saya udah merasa bahwa ini kayaknya bukan rumah orang tua saya gitu. Kayaknya rumah negara gitu, kami udah punya kesadaran ke situ waktu itu. Sehingga waktu masih kecil, biasanya kalau anak-anak kan kalau umur 3-4 tahun suka coret-coret di tembok gitu. Nah, tapi kalau saya kayaknya jangan gitu. Darah Soekarno terus mengalir ke cucu-cucunya, sementara Puan Maharani kembali menapaki jejak sang kakek di kancah politik. Kisah cucu Soekarno dari pernikahannya dengan Ratna Sari Dewi menulis cerita berbeda. Frederick Kiran Soekarno, putra dari Kartika Sari Dewi Soekarno atau anak dari Soekarno dan Ratna Sari Dewi, belum lama ini mencuri perhatian publik dengan pesona ketampanan. Meski tinggal di luar negeri, Frederick yang tetap menggunakan nama Soekarno seperti mewarisi pesona ketampanan sang bung besar yang begitu karismatik. Lalu, masihkah dada Anda bergetar ketika Indonesia Raya dikumandangkan? Masihkah harapan menyala setiap kali bendera berkibar penuh di halaman rumah sepanjang Agustus? Masihkah ada hentakan ketika pekik merdeka meluap dari mulut seorang veteran? Masihkah cita-cita para pendiri negeri dihamparkan dengan ketulusan untuk melihat negeri ini maju dan bukan sekedar berjuang demi kepentingan pribadi dan kelompok? Sedalam apakah gelora anak muda untuk menjaga merah, putih, dan kebinekaan terpelihara dalam semangat dan kearifan? Akankah kita melihat para selebriti menorehkan kontribusi yang nyata bagi bangkitnya Indonesia? Semoga jawabnya selalu tegas. Ya, Dirgahayu Republik Indonesiaku, merdeka!